Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya, sehat semua. Baik, sebelum Bapak memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoanya. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan lebih spesifik tentang pembahasan kita ya, masih dalam pembahasan fluida, di mana hari ini akan Bapak jelaskan tentang hukum Pascal dan penerapannya. Nah, baik, sebelum memasuki materi yang nanti akan Bapak sampaikan, kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak apa itu hukum Pascal atau bunyi dari hukum Pascal? Mungkin ada dari adik-adik semua ada yang tahu apa itu bunyi hukum Pascal. Silahkan acungkan tangan. Ya, yang di depan sana ya, silahkan. Ya, betul. Jadi hukum Pascal ini menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di tempat tertentu dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan besaran dan tekanan yang sama rata. Nah, itulah bunyi dari hukum Pascal ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang penerapan hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, di sini Bapak memiliki satu alat untuk didemonstrasikan kepada adik-adik semua. Alat ini bernama pompa hidrolik sederhana. Nah, mungkin adik-adik ada yang sudah tahu belum? Kira-kira apa itu pompa hidrolik sederhana? Atau kira-kira cara kerjanya itu seperti apa gitu, pompa hidrolik sederhana itu ya. Misalkan jika ada yang tahu, boleh acungkan tangan. Nanti Bapak beri apresiasi tambahan nilai. Silakan. Boleh cara kerjanya, boleh prinsip kerjanya ya. Silakan. Jika ada yang tahu acungkan tangan. Ya, yang belakang sana silakan. Oh ya, prinsip kerjanya ya, silakan. Prinsip kerjanya seperti apa? Ya, masih belum tepat ya. Ya, ada lagi yang mau menyempurnakan. Jawabannya hampir tepat, cuma belum sempurna, sedikit lagi. Iya, yang pojok sana, silakan. Iya, betul. Jadi, pada pompa hidrolik sederhana ini menggunakan prinsip hukum Pascal pada penerapannya. Hukum yang dicetuskan oleh Pascal ini, yang tadi sudah Bapak sampaikan, menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di tempat tertentu dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan besaran dan tekanan yang sama rata. Hal ini juga dapat diasumsikan bahwa tekanan yang ada pada suatu wadah memiliki besaran yang sama di segala sisi. Hukum Pascal ini dinyatakan dalam rumus sederhana ya, yakni tekanan hidrostatik sebanding dengan massa jenis zat cair, percepatan gravitasi, dan perbedaan ketinggian zat cair yang berada di antara dua titik kolom. Nah, kira-kira alatnya seperti apa ya? Nah, baik. Ya, ini untuk alatnya seperti ini ya, adik-adik. Bisa kelihatan kan semuanya? Ya. Ya, jadi alatnya seperti ini. Ini yang dinamakan pompa hidrolik sederhana. Alat peraga ini nanti akan Bapak demonstrasikan dan kita lakukan praktikum juga ya, biar mendapatkan hasil, kemudian pemahaman kita semua jadi sesuai dengan konsep yang diajarkan. Nah, untuk pembuatannya di sini ya, Bapak akan menjelaskan dulu cara pembuatannya ya, agar nanti adik-adik bisa meniru membuat alat ini di rumah, karena alat ini sangat mudah sekali untuk dibuat dan digunakan, sehingga tidak
tidak terlalu sulit juga untuk mencari bahan-bahan membuat alat ini ya. Yang pertama ada wadah ya. Di sini Bapak menggunakan cup, 2 buah cup, gelas, plastik untuk wadah beban. Ya, bebannya dimasukkan ke 2 buah cup ini. Ada cup yang berada pada pompa atau suntikan yang besar, kemudian ada yang berada di pompa atau suntikan yang kecil. Nanti kedua beban tersebut kita masukkan dan akan terjadi kesetimbangan ya di sini. Maka disitulah nanti kita akan mengamati berapa nilai daripada tekanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu untuk cupnya ya. Kemudian yang kedua ada di sini suntikan. Suntikan di sini sebagai pompa. Sangat banyak sekali ya dijual di pasar dan harganya relatif murah juga. Di sini Bapak menggunakan 2 buah suntikan yang berbeda luasnya. Yang pertama ada suntikan yang kecil dengan luas penampang sekitar 1,5 cm dan ada yang suntikan yang besar dengan luas penampang sekitar 3,5 cm. Nah, ini untuk pompanya. Kemudian untuk selangnya di sini Bapak menggunakan selang yang untuk bangunan ya, untuk para pegawai bangunan. Di sini selangnya selang transparan sehingga kita bisa melihat laju fluida yang mengalir. Dan di sini juga yang terakhir Bapak menggunakan papan untuk penopang dari pipa atau suntikan dan selang tadi. Bapak kemudian memberikan warna putih agar terlihat jelas pengamatannya nanti pada saat praktikum. Itu sedikit penjelasan tentang deskripsi alat peraga ini, pompa hidrolik sederhana ini. Nah, baik, kira-kira nih Bapak akan bertanya lagi, kira-kira penerapan atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik pernah tahu gak penerapan dari pompa hidrolik sederhana ini kira-kira gimana? Ya, silakan yang di sana. Ya, betul. Jadi ya di tempat cucian motor atau mobil, nah di situ menggunakan prinsip hidrolik ya. Jadi beban yang kecil dapat mengangkat beban yang berat. Nah, mungkin adik-adik pernah juga kan ke tempat steam atau cucian mobil motor itu kan biasa melihat kan mobil kok bisa terangkat seperti itu, padahal kan beratnya bisa mencapai tonan kan, sekitar 1-2 ton itu kok bisa terangkat gitu kan. Nah, kenapa? Nah, kita akan bahas fenomena tersebut melalui demonstrasi atau praktikum menggunakan pompa hidrolik sederhana ini. Baik, kemudian alat yang digunakan selanjutnya ada di sini. Bapak menggunakan pegas ya, pegas. Pegas di sini Bapak gunakan untuk menghitung besar gaya ya, gaya yang disimpan di sini, yang disimpan di wadah cup ini. Nah, kenapa Bapak menggunakan pegas? Kenapa tidak menghitung masanya saja, masa bebannya saja yang dimasukkan di sini? Karena menggunakan pegas ini lebih efektif dan lebih presisi nilai yang dihasilkan ya. Jadi kan sama saja sebenarnya. Jadi kan sama saja kita menggunakan pegas ini karena kita bisa langsung mengetahui nilai gayanya F-nya berapa. Nah, dengan cara mengukur massa atau beban yang kita masukkan ke dalam cup tersebut. Nah, di sini Bapak menggunakan beban yaitu batu ya. Batu berwarna di sini, batu berwarna. Nah, nanti untuk proses kerjanya Bapak akan jelaskan lagi.
Nah itu alat dan bahan pada praktikum pada hari ini. Ya baik, selanjutnya adalah bagaimana kira-kira langkah kerja untuk melakukan praktikum pada hari ini. Yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan dulu ya. Alat dan bahan ini sudah Bapak siapkan, tadi sudah dijelaskan isinya apa saja. Kemudian yang kedua adalah menyambungkan suntikan berdiameter besar dengan suntikan berdiameter kecil menggunakan selang. Nah ini kan sudah kita pasang sehingga nah ini seperti ini sehingga nah ya ini kan sudah terpasang ya. Kemudian yang ketiga, mengisi kedua wadah yang berada di atas suntikan ini dengan menggunakan beban ya, atau batu. Karena di sini Bapak masanya menggunakan batu. Nah, seperti ini ya. Ya nanti kita akan lakukan. Sementara kita jelaskan dulu langkah kerjanya. Kemudian yang keempat, jika sudah setimbang, jika sudah setimbang, setimbangnya itu ditandai dengan ketika kita isi dengan beban batu ini dengan batu, maka di sini akan terlihat suntikannya itu mengalami kesetimbangan. Artinya kedua suntikan ini tidak mengalami penyentuhan terhadap dasar kedua suntikan ini. Jadi tidak nyentuh ke dasar suntikan keduanya ini. Itu kita bisa nyatakan setimbang dan bisa dilakukan perhitungan secara matematis. Nah, setelah mengalami setimbang, langsung kita ambil bebannya dari kap 1 dan kap 2 secara terpisah ya. Kap 1 terus diambil, kemudian kita ukur atau kita timbang dengan menggunakan pegas. Nah, kita bisa melihat berapa nilai gaya yang ada di kap 1, kemudian berapa nilai gaya yang berada di kap 2. Nah, jika telah diketahui nilai gayanya, kemudian kita langsung menghitung diameter dari suntikan ini. Kan diameter tadi sudah dijelaskan nilainya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setelah semua data diperoleh dengan maksimal, langsung kita catat hasil pengukuran pada tabel pengamatan yang telah tersedia ya. Nah itu kurang lebih penjelasan tentang langkah kerjanya. Ya selanjutnya kita langsung saja melakukan praktikum ya. Nah, sebelum melakukan praktikum, Bapak akan membagi sekitar 8 kelompok yang ada di kelas ini untuk nanti kita melakukan praktikum bersama-sama. Silahkan dibagi dulu ya. Mungkin satu kelompok bisa 3 sampai 4 orang. 8 kelompok ya. Ya silakan. Nah baik, ya sudah ya. Ya kelompok sudah dibagi dan diharapkan nantinya setiap anggota kelompok melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya sendiri dan mencari data sesuai dengan yang kita harapkan, dan semoga hasilnya juga tepat ya dengan teori yang telah kita pelajari. Nah, ya baik, karena pembagian kelompok telah usai, maka saya akan atau Bapak akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu ya, demonstrasi praktikum. Nanti selanjutnya bisa adik-adik lakukan dengan kelompoknya. Nah, kita lihat dulu di sini. Pertama, suntikan kecil ini usahakan berada di atas ya, dan suntikan besar ini berada di bawah. Nah, kemudian kita masukkan beban.
cukup ya. Nah, beban selanjutnya kita masukkan ke suntikan yang besar. Belum juga, masih belum setimbang, kita isi lagi. Belum setimbang juga. Ya, terlalu banyak ternyata. Ini masih tetap banyak. Nah, sudah terlihat setimbang ya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita mengukur beban yang ada pada pompa atau suntikan yang besar dan beban pada suntikan yang kecil. Nah, kita menggunakan alat bantu yaitu plastik ya, untuk mempermudah dalam menghitung bebannya ya. Kita masukkan ke dalam plastik. Jadi tersisa yang beban yang ada di suntikan yang kecil. Ya, kita hitung menggunakan pegas berapa kira-kira gayanya. Baik ya, kita hitung dulu untuk nilai gaya pada suntikan yang besar. Di sini terlihat 3,4 Newton ya. 3,4 Newton kita catat dulu untuk nilai F1 yaitu 3,4 Newton. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai F2. Kita masukkan kita hitung nilai F2 nya 3 Newton. Nilai F2 nya yaitu 3 Newton. Nah, setelah diketahui gaya dari kedua pipa tersebut atau suntikan tersebut, tadi kan dijelaskan bahwa nilai A1 mohon maaf tadi ada salah penyebutan ya, harusnya nilai A1 itu 1,6, kemudian nilai A2 1,2 cm. Nah, kita telah mengetahui nilai F dan A, maka sesuai persamaan dari hukum Pascal, maka tekanan sama dengan F per A.
P1 sama dengan P2, kemudian F1 per A1, F2 per A2. Kita bisa masukkan kebersamaan ini nilainya berapa. Nah, setelah itu kita masukkan data yang kita peroleh tadi ke dalam tabel, tabel pengamatan yang sudah Bapak bagi tadi di lembar pengamatan. Di situ tertera ada P1, kemudian P2, kemudian ada gravitasi, kemudian ada F1, F2, dan ada A1 dan A2. Nah, nanti tinggal dimasukkan oleh adik-adik nilai tersebut. Kemudian itu untuk tabel pengamatan ya, tabel pengamatan. Nah, ada selanjutnya tabel analisis. Tabel analisis di dalamnya berisi tentang delta P, kemudian ada rho, ada G, ada delta H. Nah, baik, jika telah setimbang, kita langsung sebelum kita mengukur bebannya, kita ukur dulu ketinggian dari kedua piston atau suntikan ini ya. Masing-masing suntikan satu yang besar dan suntikan yang kecil. Kita ukur dulu berapa nilai delta H-nya. Selanjutnya, jika sudah diperoleh nilai delta H-nya, maka kita akan menghitung berat beban yang ada pada cup ini ya, cup kedua suntikan ini. Nah, baik, ini untuk tabel analisisnya ya, dimana rho adalah massa jenis, kemudian G adalah nilai gravitasi, dan delta H di sini yang tadi kita sudah peroleh pada praktikumnya ya. Jika sudah kita peroleh, maka kita masukkan ke dalam tabel-tabel yang sudah tersedia ya. Nah, lakukanlah dengan variasi F ya. Bapak akan berikan variasi F1 dengan nilai F1 berapa ya kira-kira? 3,6, kemudian 3, atau ya 3,8, 4 Newton ya, 4, kemudian 4,2 dan 4,4 Newton. Ini F1 dengan F2 nya konstan 3 Newton ya. Bisa diperoleh nanti berapa nilai delta H-nya. Nah, kalau begini caranya berarti kita harus menimbang dulu menggunakan pegas beban yang akan kita masukkan ya. Kalau tadi kan Bapak pertama kan tidak tahu berapa nilai F1-nya, jadi kita masukkan dulu bebannya, kemudian langsung kita timbang. Nah, sekarang sudah diketahui nilai F1-nya 3,6 dan seterusnya, dan F2-nya konstan senilai 3 Newton. Berarti kita timbang dulu bebannya, langsung baru kita masukkan ke cup ini, ke cup alat praktikumnya, sehingga nanti kita peroleh nilai delta H-nya nih, nilai delta H-nya. Nah, apakah nanti terjadi kesetimbangan atau tidak dengan nilai ini, dengan nilai 3 Newton, F2-nya dan F1-nya yang sudah Bapak tadi berikan, atau Bapak tambahkan lagi aja ya. Nah, Bapak tambahkan
karena F1-nya ya, tambahkan lagi 3,2, kemudian 3 dan 2,8, sehingga ada beberapa variabel ya nilai F1-nya. Bisa kalian uji, diskusikan dengan kelompok kira-kira berapa nilai dari perbedaan ketinggian pada kedua piston, kedua suntikan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan. Nanti selebihnya adik-adik silahkan lakukan uji coba menggunakan alat dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Setelah itu cari kesimpulannya yang adik-adik peroleh dari hasil praktikum tersebut, lalu dipresentasikan di depan ya, depan kelas. Nanti akan Bapak pilih kelompok mana saja yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari praktikumnya. Ya silakan. Sekarang adik-adik yang melakukan praktikum, Bapak beri waktu 30 menit ya. Jangan kelamaan, 20 menit. 20 menit saja. Dan ini mudah kok. 20 menit saja ya, silakan. Ya baik, waktunya sudah habis ya untuk melakukan praktikum. Baik, silahkan untuk kelompok pertama yang maju menjelaskan atau mempresentasikan sedikit hasil dari praktikumnya. Silakan. Kelompok 1, silakan maju. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan ya. Ya. Baik, itu untuk kelompok 1. Mungkin ada nggak dari kelompok lain yang hasilnya berbeda dengan kelompok 1? Silakan, kelompok yang sana, kelompok 5, silakan maju. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah menjelaskan hasil praktikumnya. Kita beri tepuk tangan. Nah, ya, Bapak rasa cukup dulu ya untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, untuk memperjelas atau memperdalam pemahaman adik-adik, tolong isi yang lembar LKS itu. Di situ di bawah tertera ada kesimpulan ya, kesimpulan dari praktikum. Kemudian di paling bawahnya lagi di situ ada beberapa soal-soal yang Bapak buat itu sudah mirip dengan peristiwa hidrolik ya. Jadi tinggal kalian isi saja. Langsung minggu depan kita bahas, dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali. Nah, itu saja mungkin ya yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan, Bapak persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa akhir belajar, silakan dipimpin. Ya, amin. Terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.